bagi informasi ya. Bahagialah. Aku yakin kalian ini sekolah ini sekolah kita ini. Jadi pastinya kalian itu harus happy masuk sini. Jadi karena kalian ini masih baru nih, ya kan? Baru berapa hari masuk? Seminggu ya? Seminggu 2 hari ya? 2 hari ya. Jadi karena kalian belum mengetahui apa aja sih peraturan dan tata tertib di sekolah kita dan apa aja ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini. Jadi Ibu akan menjelaskan tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Yang pertama itu ada kewajiban dan keharusan. Ya. Siswa wajib datang ke sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, buat anak ibu yang di SD suka terlambat, tolong kalian udah SMP, jadi harus ada perubahan. Ya. Dan Bu, rumah saya jauh Bu. Ya kalau rumahnya jauh, bangunnya pasti harus lebih cepat, lebih awal. Jangan alasannya Bu, rumah saya jauh Bu, angkotnya nggak ada Bu. Lagi jangan ada yang alasan terlambat. Selanjutnya, sebelum tahun pelajaran baru dimulai, siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 wajib mengisi surat pernyataan sanggup menaati tata tertib. Nah, di sini kamu itu harus kayaknya kita udah dikasih ya semua wali kelasnya ya. Udah. Yang harus ditandatangan pakai materai ya. Ya. Jadi itu nanti bakal dikumpul sama wali kelas masing-masing ya. Selanjutnya, siswa wajib mengusahakan dan menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan dan kerindangan sekolah. Nah, buat yang di SD masih ada kebiasaan buruk nyimpan sampah habis makan di dalam laci. Ini paling suka ini. Ini di sekolah kita bakalan ada razia setiap hari Jumat. Jadi biar sekolah kita ini bersih, nggak ada yang namanya sampah. Kan kalian lihat, boleh kalian lihat kan sekolah kita ini bersih, rindang, banyak pohonnya, ya kan? Ya Bu. Nah, selanjutnya siswa wajib bersopan santun kepada siapapun. Ini bukan berlaku hanya kepada kamu nih. Misalnya guru lewat nih, assalamualaikum Bu. Nggak hanya kepada guru aja, tapi sesama teman kamu juga harus sopan. Yang selanjutnya, siswa wajib mengikuti upacara bendera di sekolah. Ini paling sering terjadi setiap Senin, banyak yang terlambat. Ya, jangan ada alasan udah nanti aja sama bendera nanti dulu. Jangan ada kayak gitu. Nonton kartunnya SpongeBob nih, kalau suka nonton SpongeBob nih pasti kan. Iya Bu. Shinchan. Iya Bu. Jadi nak, kalau udah hari Senin, seharusnya kamu semangat untuk upacara. Ya, jangan lagi ada yang leha-leha di rumah. Kata Senin nanti aja, nanti bisa datang. Jangan ada yang kayak gitu ya nak ya. Selanjutnya, siswa wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Jangan ada yang ibu jumpai biasanya laki-laki ya suka tawuran di luar sekolah. Menjadi apa kamu Bang? Putra itu Bu. Putra, jangan ya, tolong. Ini Putra nih, saya tengok paling ini nih di kelas ini ya, paling ganteng di kelas ini. Jadi kamu harus jaga nama baik sekolah ya Bang ya. Bilang ini kawan-kawan yang lain ya. Selanjutnya, siswa wajib selama kegiatan belajar mengajar, siswa yang meninggalkan kelas karena suatu hal atau harus menyampaikan surat keterangan dari orang tuanya. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada izin, harus ada surat keterangan dari orang tuanya. Ya. Selanjutnya, siswa yang terpaksa meninggalkan sekolah sebelum pelajaran karena suatu hal minta izin. Jangan ada sebentar Bu, saudara saya guru di sini, jadi saya pulang aja Bu. Jangan ada yang kayak gitu, ya. Kalau kamu punya akhlak yang baik, pasti orang-orang bakalan respect sama kamu, ya. Jadi jangan sebentar kamu punya saudara di sini atau tiba-tiba Bu, saya punya saudara di dinas pendidikan, nggak peduli saya bukan izin. Jangan ada yang seperti itu ya, ibu dengar ya. Apalagi kelas 71 ini. Biasa kelas 71 ini kalau baik-baik ya. Iya unggulan. Dan terpilih biasanya. Iya benar. Yang selanjutnya siswa yang putra atau yang laki-laki ini diwajibkan merawat rambut dengan teratur, rapi, sopan, tidak
rambut Bang Putra ini udah bener nih. Ya, jadi rambutnya itu nggak kayak ini loh, apa zaman sekarang boy di Korea itu ya, yang sampai sini jambang itu. Iya, ya menutup begini ya kan. Nah, jadi udah bagus. Ibu tengok di sini anak laki-lakinya ini udah rapi-rapi ya rambutnya ya. Selanjutnya siswa dilarang mencat rambut. Ya, sama yang kayak bilang tadi. Jangan kayak boyband Korea ya, atau kayak kamu mau gaya saya Bu. Kalau saya pakai warna cat merah saya bagus Bu, lebih terang muka saya. Gak ada yang kayak gitu ya. Selanjutnya siswa harus berpakaian seragam. Nah, seragamnya itu yang ditentukan sekolah itu seperti ini ya. Yang cowok biasanya sering sekali celananya itu kuncup. Kalian pernah melihat anak kamu di pinggir jalan ya? Nah, seperti itu. Jangan ada yang celananya kuncup ke bawah. Atau yang perempuan ininya apa? Roknya di atas mata kaki. Iya, gantung Kak Nisa. Bener. Jangan ada yang seperti itu. Ya. Anak alay kalau dibilang. Selanjutnya siswa masuk atau keluar kelas dengan tertib setelah tanda dibunyikan. Jadi jangan ada pula belum lagi beristirahat, udah ada yang duduk di kantin, udah ada yang udah makan dan ada seperti itu ya. Selanjutnya siswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diadakan. Jadi kalian harus masuk dalam pelajaran sesuai roster yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Selanjutnya siswa harus meningkatkan prestasi dan kegiatan atau kebiasaan dengan cara membaca secara tertib dan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini nanti di sekolah kita ini udah ada, kalian udah menjalani waca belum? Waca tahu? Wajib baca. Kayaknya udah ya, karena udah lewat Jumat kemarin. Udah ada waca belum ya? Literasi. Iya, jadi nanti pasti setiap Jumat itu sebelum istirahat kamu akan ada wajib membaca selama setengah jam sebelum istirahat. Ya, jadi itu nanti anak-anak pasti disuruh bawa buku sama wali kelasnya. Yang nggak bawa buku biasanya ada sanksi yang diberikan sama wali kelasnya. Selanjutnya setiap surat untuk siswa melalui sekolah dapat dikenakan sensor oleh pihak sekolah dengan sepengetahuan siswa yang bersangkutan. Selanjutnya sanksi-sanksi. Nah, setelah tadi kita melihat apa aja sih aturannya. Nah, kalau kamu melanggar, ini ada sanksi yang bakalan diberikan kepada kamu. Teguran langsung. Misalnya, kagres, buang sampah. Nah, pasti nanti kalau nampak guru pasti ditegur nih. Tapi kalian harus ada diri. Misalnya, semisal buang sampah, kakak yang harus tegur. Jadi, saling iya benar. Selanjutnya, peringatan tertulis oleh kepala sekolah kepada orang tua atau wali. Biasanya ini yang punya masalah-masalah di sekolah tuh pasti ada tuh surat dari kepala sekolah untuk biasanya dia nggak bisa mengikuti pelajaran atau kena skorsing, biasanya seperti itu ya. Selanjutnya tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu, skorsing dalam jangka waktu tertentu, atau dilaporkan kepada aparat negara. Nah, biasanya misal ya Bang Putra bawa narkoba, itu kan nggak boleh tuh kan ya. Jadi pihak sekolah itu juga berwajib punya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi, gitu ya kan. Selanjutnya setelah ibu jelaskan tadi peraturan atau tertib yang ada di sekolah jelas ya. Jadi selanjutnya langsung aja kita nih ya tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Sebelum ibu lanjut, anak-anak ibu udah ada yang kepikiran mau ikut apa ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah apa? Ada yang belum tahu? Ada Bu. Apa? Amin. Ramen Bu. Ramen. Oh iya. Ada yang sama kayak kamu mau ikut ramen? Tapi bulu tangkis. Oh sih berarti. Ini Kak Beca pencak silat ada, bela diri ya lebih tepatnya ya. Nah, langsung aja yang pertama itu tahfiz Quran. Tahfiz Quran ini wajib kita ikuti dari semua siswa. Dan biasanya ini setiap dilaksanakan setiap hari Sabtu. Dan ada di jadwal harian.
Isbulwaton ini kebanyakan adanya di sekolah Muhammadiyah. Ya. Selanjutnya tapak suci. Nah ini Kak Grace, tadi kan mau ikut bela diri ya, supaya bisa menjaga diri dari yang tidak baik-baiknya. Nah ini jadinya boleh diikuti dengan mendaftar, nanti ada pembinanya masing-masingnya. Selanjutnya drum band. Nah ini Kak Amel, siapa tadi mau ikut drum band? Kak Amel, Kak Dwi, dan Kak Nisa ya? Iya, nanti boleh kamu ngelapor dengan pembina drum bandnya ya. Boleh nanti ada namanya Bu Wati di kantor aja nanti ya. Selanjutnya hoki. Ini biasanya jarang di sekolah-sekolah ya. Jadi kalau misalnya penasaran Bu, hoki itu gimana sih? Gimana sih mainnya? Gimana sih pertandingannya? Nah kamu boleh mengikuti olahraga hoki ini. Selanjutnya futsal. Saya ikut futsal. Ya cuma putra. Ya biasanya ini yang laki-laki pasti ikut futsal ya. Selanjutnya ada paduan suara buat anak-anak ibu yang suka hobinya nyanyi, yang nyanyinya biasanya tersalurkan di kamar mandi. Mbak Grace, iya Mbak Grace. Sedikit Bu. Sedikit. Berarti habis itu kalau kita ada ulang boleh ada kita Mbak Grace ya. Iya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan dari pernyataan ekstrakurikuler tadi. Ada yang ingin bertanya Nana Ibu? Boleh nggak Bu tiga-tiga dulu? Sebenarnya boleh kalau komputer bisa mengatur waktunya. Cuma kalau misalnya biasanya udah terlalu banyak kegiatan, pasti itu nggak fokus. Iya nggak fokus dan terbagi-bagi gitu Bang. Misalnya Bang Putra ikut Isbulwaton, tiba-tiba ada lomba, ikut apa juga. Misalnya ada lomba juga, kan bingung nih, bentrok nih. Nah itu. Jadi kalau menurut saran Ibu, kalian ikuti dengan bakat atau keinginan kalian. Jadi jangan ada karena kawan kalian, ayo kita masuk lomba aja, masuk campaign. Jangan ada yang seperti itu. Jangan ada yang istilahnya ikut kawan. Kamu harus ikut dan percaya dengan kemampuan kamu sendiri ya. Nah karena sebentar lagi kan kita jam istirahat ya, ya. Jadi mungkin ini aja kalau anak-anak ibu yang tidak ada yang bertanya. Mungkin kalau anak-anak ibu ingin bercerita lebih lanjut, boleh ke ruangan bimbingan konseling jumpa ibu. Cerita tentang apa aja boleh. Cerita boleh curhat. Ya zaman sekarang istilah curhat ya Kak Amel. Iya boleh curhat. Sebelum kita istirahat, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu ya, Nah, ya. Sebelum istirahat dan menyudahi jam pembelajaran ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke anak-anak ibu, minggu depan kita bakal ketemu lagi dengan mungkin materi yang berbeda dan pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. Dan di sini biasa di pelajaran BK ini pengembangan diri kalian bakalan dikembangkan di sini. Jadi kamu punya bakat nyanyi, nanti kita boleh nyanyi. Kamu punya bakat apa, kita boleh tampilkan. Itu ya nak ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.